Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan materi tentang sistem gerak manusia. Di sistem gerak manusia ini, kita memiliki tiga komponen terpenting, yaitu tulang, otot, dan juga sendi. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Nimas Ayuni Villa SA. Aku adalah salah satu mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan lanjutannya di Universitas di Sumatera, yaitu Universitas Bengkulu dengan program studi yang kuambil pendidikan IPA di semester 4. Di pertama yaitu ada tulang. Tulang atau rangka adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kalogen. Tulang termasuk alat gerak pasif, yang mana dia ini harus digerakkan oleh alat gerak aktif yaitu otot. Adapun struktur tulang yang pertama yaitu periosteum. Nah, di periosteum ini adalah lapisan terluar atau membran yang menutupi tulang. Membran ini punya peran penting dalam pertumbuhan maupun perbaikan tulang. Dia ini berada di paling luar tulang. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, kedua yaitu tulang kompak atau tulang keras. Tulang kompak ini di bawah membran periosteum dan mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Serabut elastis ini punya peran penting karena fungsinya mempertahankan kekuatan tulang agar tidak rapuh dan tidak mudah patah. Yang ketiga ada tulang spons. Tulang spons ini berada di bagian tengah sekaligus ujung tulang. Kenapa disebut tulang spons? Karena tulang ini berongga dan tidak padat seperti tulang lainnya, sehingga menyerupai spons. Lalu keempat, tulang panjang atau tulang pipa. Nah, tulang panjang memiliki saluran berisi jaringan lemak yang biasa disebut dengan sumsum. Bagian ujungnya tertutup oleh jaringan tebal dan lunak yang disebut tulang rawan dan kartilago. Dan yang terakhir ada sumsum tulang. Sumsum tulang adalah bagian dalam tulang yang mengandung banyak sekali lemak. Sumsum juga berfungsi sebagai penghasil sel darah pada tubuh manusia. Adapun fungsi dari tulang-tulang tadi adalah pertama, memberikan bentuk tubuh, kedua, menahan sekaligus menegakkan tubuh manusia, ketiga, menjadi tempat melekatnya otot-otot seperti otot rangka, keempat, melindungi organ-organ vital di dalam tubuh seperti di organ jantung, otak, dan paru-paru, kelima, sebagai alat gerak, keenam, sebagai penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Selanjutnya, ada otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan sesuatu gerakan. Adapun jenis-jenis otot itu terbagi menjadi tiga. Otot yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintahkan oleh otak. Otot ini berinti satu, terdapat di dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Lalu ada otot lurik. Otot lurik ini berinti sangat banyak dan menutupi rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik juga bekerja atas kesadaran atau diperintah oleh otak, lain dengan otot polos tadi. Yang terakhir ada otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini berada di organ jantung. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah dari otak. Adapun fungsi dari otot-otot tadi, pertama yaitu sebagai alat gerak aktif, kedua berperan penting dalam sirkulasi darah, ketiga membantu sistem pernapasan manusia dengan melibatkan otot diafragma, keempat membantu sistem pencernaan, kelima berperan dalam sistem pembuangan urin, keenam membantu persalinan pada wanita, ketujuh berperan dalam menjaga stabilitas tubuh, kedelapan membentuk postur tubuh manusia, dan yang terakhir berperan dalam hal penglihatan. Yang ketiga ada sendi. Sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan.
Jadi, sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Sendi ini memiliki macam-macam. Macam-macamnya pun dibagi menjadi 5, yaitu pertama, sendi peluru, yang mana dia ini berfungsi membantu tulang agar bergerak bebas ke arah manapun. Kedua, sendi engsel, yang dia ini berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang seperti engsel pintu. Ketiga, ada sendi putar. Contoh dari sendi antara tulang tengkorak dan leher, sehingga kepala bisa melakukan gerakan memutar. Lalu sendi pelana, yang mana berfungsi membantu gerakan ke samping dan ke depan, terdapat pada pangkal ibu jari. Dan yang terakhir ada sendi geser, yang berfungsi menghubungkan dua tulang permukaan datar agar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Mungkin itu saja yang bakal aku sampaikan dan jelaskan mengenai sistem gerak manusia. Ada kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.